Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pernah gak sih Bapak Ibu, saudara-saudari atau semuanya mendapat satu pertanyaan bahwa kenapa sih orang Kristen memakan babi? Kan di dalam kitab suci orang Kristen itu juga ada tertulis babi itu haram. Nah, saudara, saat ini saya akan mencoba menjelaskan. Semoga dengan penjelasan ini dapat menambah pengetahuan ataupun wawasan daripada Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Oke, perlu diketahui makanan yang diharapkan dalam perjanjian lama sebenarnya tidak hanya babi ya. Di antaranya ada yang diharamkan itu seperti kepiting, belut atau unagi, sate kelinci, bagi yang suka kelinci nih ya, kerang, udang, pecel lele, kodok, kalilawar, biawak, siput, bahkan bisa juga ular yang suka makan ular. Bahkan kalau saya katakan masih banyak sekali sebenarnya di dalam Alkitab, baik itu yang tertulis di dalam Imamat 11, kalau Bapak Ibu membaca Imamat 11 ayat 1 sampai 47, di situ banyak sekali larangan-larangan elang merah, bahkan burung gagak, burung unta, burung pungguk, barang burung hantu dan yang lain-lain juga. Nah, kenapa sih yang disorot itu ataupun banyak yang menyorot bahwa babi yang menjadi suatu isu utama orang Kristen memakan babi, seperti itulah ya. Ini menjadi suatu isu yang paling panas, yang sering dipertanyakan kepada umat-umat Nasrani ataupun Kristen. Apakah karena dalam kepercayaan mereka, ataupun saya sebutkan kepercayaan ataupun agama tetangga kita yang non-Kristen, mereka sangat anti ataupun haram sekali memakan babi. Saudaraku yang dikasihi, yang saya kasihi, Musa hidup kira-kira 1400 sebelum Masehi. Sedangkan yang non-Kristen ataupun Muslim itu berkembang antara 700 Masehi. Maka bisa dipastikan bahwa larangan makan babi ini sebenarnya adalah warisan hukum Taurat, bukan karena ajaran mereka ya. Dan sampai sekarang pun sebenarnya orang-orang Yahudi tidak makan babi. Dan banyak sejumlah hewan ataupun binatang yang di dalam kitab Imamat yang sudah kita baca ataupun yang Bapak Ibu baca, itu mereka tidak mau makan. Ini memang menjadi suatu misteri ya, mengapa Tuhan menciptakan hewan tapi mengharamkan hewan itu. Nah, apa maksudnya? Begini, untuk menjawab pertanyaan itu, saya mencoba memberikan suatu jawaban secara logis saja ya. Pada tahun 1400 sebelum Masehi, pengetahuan manusia tentang kesehatan belum secanggih seperti yang sekarang. Ya, mungkin mereka belum mengenal istilah yaitu kolesterol. Ya, kolesterol mereka belum mengerti. Mungkin pada tahun itu ya 1400 sebelum Masehi, mereka belum mengerti ataupun mengenal yang namanya kolesterol. Nah, pengetahuan manusia belum sampai kepada apa sih bahaya kolesterol, dan atau juga belum ditemukannya obat penangkal kolesterol. Nah, kalau kita lihat dalam Imamat 11 dari daftar binatang-binatang haram yang disebutkan, semuanya mengandung kolesterol. Udang, seafood ataupun siput-siput yang lain itu sangat tinggi kolesterolnya. Nah, satu pertanyaan lagi, kenapa Tuhan tidak memberikan suatu penjelasan ya saat menurunkan hukum Taurat kepada Musa? Contohnya makan babi ini begini, kamu akan begini. Nah, contohnya seperti itu ya. Mengapa? Dan banyak juga sebenarnya satu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, makanan dari daging binatang haram, salah satunya yaitu babi. Kenapa babi?
Kalau kita coba pelajari secara ilmu ya, babi ini mengandung asam amino triptofan ya, asam amino triptofan yang sangat tinggi. Rasa enaknya daging babi ini berasal dari zat ini ya, dari zat amino ini. Nah, semakin tinggi zat asam amino triptofan, maka ya semakin enak gitu ya, semakin enak. Maka zat ini sangat berbahaya dan berpengaruh terhadap pusat emosi dalam otak. Maka kalau kebanyakan memakan daging babi, maka menimbulkan darah tinggi, gampang marah, bahkan bisa mengakibatkan penyakit stroke dan lain-lain. Oke, babi ini adalah juga binatang yang tubuhnya dapat menjadi media paling subur bagi kembang biak. Ya, bagi kembang biak bermacam-macam parasit dan penyakit berbahaya. Karena tubuh babi ini memiliki mekanisme pemecahan asam urat yang berbeda dengan manusia. Nah, pada babi hanya 2% saja yang dipecahkan, sedangkan yang 98% asam urat tertahan di tubuhnya. Adapun pada manusia 98% asam urat dikeluarkan lewat urin ya, sisanya 2% disimpan dan dipecah lewat sistem metabolisme tubuh. Sehingga bisa dikatakan teman-teman bahwa kadar asam urat yang terdapat dalam daging babi itu sangat tinggi. Maka diprediksi ketika seseorang itu makan daging babi akan terkena penyakit asam urat. Nah, dan daging babi juga mengandung Taenia solium ataupun cacing pita. Kalau teman-teman banyak sekali menonton video-video tutorial bahwa di dalam daging babi itu ada cacing pita, itu betul sekali ya. Itu betul kalau dagingnya lama gitu ya, sudah tersimpan lama, tidak langsung dimasak. Oke. Nah, mengapa haram gitu ya? Kenapa daging babi itu haram? Pada kitab Kejadian ya, Tuhan memperkenalkan makanan kepada Adam itu pada Kejadian pasal 1 sampai 29. Allah hanya merekomendasikan manusia itu untuk memakan biji-bijian, buah-buahan, bahkan makanan-makanan nabati saja, bukan daging, bukan hewani ya. Kapan sih sebenarnya manusia itu mengkonsumsi daging? Ini yang harus kita tahu teman-teman. Sejarah kapan manusia itu mengkonsumsi daging ataupun binatang hewani. Sebagian besar banyak yang berpendapat bahwa manusia makan daging ataupun hewan itu setelah peristiwa air bah. Saat itu manusia ataupun orang-orang percaya keluarga Nuh hidup dalam bahtera saat musibah terjadi. Ada kemungkinan mereka untuk melanjutkan hidupnya kehabisan tanaman, bahan nabati untuk dimakan. Maka mulailah mereka makan daging hewani. Namun manusia ada kemungkinan bahwa mengkonsumsi makanan hewani dengan rujukan bahwa Habel adalah seorang penggembala kambing domba. Nah, ini hanya beberapa pendapat ya. Apa sih tanggapan daripada para ahli yang sudah meneliti? Nah, menyambung kemungkinan bahwa manusia baru mengkonsumsi makanan hewani itu pada zaman Nuh telah air bah. Ada peristiwa yang namanya peristiwa destruksi ozon ya, peristiwa destruksi ozon di bumi setelah air bah. Terjadi perubahan radikal dalam kehidupan manusia. Umur manusia berangsur-angsur tidak lagi panjang. Maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup ataupun energinya, mereka tidak hanya ataupun tidak cukup dipenuhi dengan faktor nabati, tetapi mereka perlu mengkonsumsi dari faktor hewani. Nah, perubahan radikal ini memunculkan yaitu mangsa dan memangsa antar binatang ya. Nah, hidup manusia terus berlanjut dari zaman Adam
yang vegetarian, kemudian zaman Nuh yang mulai makan daging, dan sampai kepada zaman Musa dengan hukum Taurat Tuhan. Nah, zaman Yesus yang tidak lagi mengharamkan makanan, dan sampai saat sekarang teknologi kesehatan berkembang secara modern. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat sebenarnya itu sebagian bersifat lahiriah. Hukum ini menjadi faktor pendisiplinan sebenarnya bagi umat pilihan Tuhan ataupun Bani Israel. Menjadi suatu tanda bagi orang Israel, orang yang percaya pada Tuhan. Mengapa orang yang tidak bersunat disebut kafir saat itu ya? Karena umat Tuhan ataupun umat pilihan ditandai dengan tanda-tanda fisik pada waktu itu, dan cara hidup ataupun adat istiadat yang tercermin dalam hukum Taurat. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan apapun dari luar tidak menajiskan manusia, tetapi apa yang keluar itu yang menajiskannya. Sebab dalam hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Nah, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati manusia dan menajiskan orang. Kalau dalam Kisah Rasul 10 ayat 9 dan sampai 16, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Di sini jelas sekali bahwa makanan tidak menajiskan orang. Dalam soal makanan terdapat hukum halal dan hukum haram yang masih dipatuhi oleh orang-orang Israel hingga sekarang, teman-teman. Namun halal dan haram untuk makanan adalah bukan istilah yang tepat dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Karena mereka menggunakan istilah koser patut dimakan dan lo koser tidak patut dimakan. Dan ini tidak berhubungan dengan keberdosaan manusia. Jadi teman-teman, biarlah penjelasan yang singkat ini dapat kita mengerti dan pahami bahwa babi boleh dimakan. Tapi bukan juga contohnya kita rakus ya, kita rakus asal makan, tidak memperhatikan dari segi kesehatan juga. Jadi makanan tidak membuat orang untuk berdosa. Oke, biarlah tayangan ini dapat menambah wawasan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, jaga kesehatan, tetap jaga pola makan yang sehat ya. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa subscribe channel ini Elroy Christian, dan like, komen, share, bagikan. Semoga tayangan ini dapat memberkati. Tuhan Yesus memberkati.